Muhammad menaklukkan Mekah di tahun 630 dengan 10.000 pasukan tentara. Dia memerintahkan panglima perangnya untuk hanya membunuh musuh yang melawan. Tapi sebenarnya sang nabi munafik itu memberi pada sang panglima daftar 10 orang sipil yang harus dibunuh. Temukan 10 orang ini, dan bunuh mereka. Ya, Rasulullah. Seorang pemuda bernama Abdullah bin Sa'd ibn Abi Sarh terdapat dalam daftar bunuh itu. Celaka, dia datang ke sini. Aku harus lari. Mengapa sang nabi ingin membunuh Imsar? Untuk mengetahui jawabannya, kita perlu menengok beberapa tahun sebelumnya. Imsar adalah seorang pemuda dari suku Quraisy, dari keluarga Umayyad yang merupakan pemimpin suku yang kaya raya. Dia dan Utsman ibn Affan, yang nantinya menjadi khalifah ketiga, merupakan saudara sepenyusuan. Mereka sewaktu bayi disusui oleh wanita yang sama. Imsar yakin bahwa Muhammad adalah nabi asli. La ilaha illallah, Muhammadur Rasul Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Dia lalu menjadi seorang muslim, dan meninggalkan Mekah untuk tinggal di Madinah. Sekarang aku sudah jadi muslim, aku ingin tinggal bersama nabiku. Nabi Muhammad menunjuknya sebagai juru tulisnya karena Imsar adalah orang yang berpendidikan. Setelah mengenal Nabi Muhammad dan umat muslim, dia tidak lagi merasa kagum. Dia mulai meragukan kebenaran khotbah sang nabi. Penting bagi kalian untuk taat padaku. Quran, Surah Ali Imran, ayat 132. Taatlah pada Allah dan Rasul-Nya, agar kalian mungkin diberikan pengampunan. Apakah memang benar begitu? Suatu hari, Nabi Muhammad menyuruhnya menulis sebuah ayat Quran. Tulis Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 14. Lalu kami buat sperma menjadi gumpalan darah. Lalu kami buat gumpalan darah itu menjadi gumpalan daging. Lalu kami buat dari gumpalan daging itu tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Lalu kami menjadikannya makhluk yang lain. Setelah itu Nabi Muhammad berhenti berbicara. Tampaknya Allah telah selesai dengan kalimatnya. Tapi lalu Imsar melanjutkan, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Tulis kalimat itu. Ya, begitulah yang diwahyukan padaku. Sejak itu, Imsar seringkali mengajukan sedikit tambahan, dan Nabi Muhammad menerima pendapatnya. Akhirnya, Imsar menyadari bahwa jika ayat-ayat itu memang datang dari Tuhan, maka tiada perubahan apapun yang bisa diterima dari juru tulis. Sekarang aku yakin bahwa Muhammad sebenarnya adalah nabi palsu. Dia hanya mengarang-arang ayat saja di kepalanya. Setelah itu, Imsar meninggalkan Nabi Muhammad dan kembali ke Mekah. Jika Muhammad itu nabi, maka aku juga bisa dong jadi nabi. Di Mekah, dia memberitahu orang-orang Quraisy hal yang diketahuinya tentang sang nabi. Aku kibulin saja si Muhammad itu sesukaku. Jika dia berkata, Maha bijak, maka aku berkata, Maha mengetahui. Dia lalu setuju dengan apapun yang kukatakan, dan memintaku untuk menulis gagasanku itu di Quran. Iya, benar begitu. Seperti itulah Quran ditulis. Ketika Nabi Muhammad mendengar hal itu, dia jadi sangat jengkel. Quran, Surah Al-An'am, ayat 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan apapun padanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim sekarat, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.
Abdul Uzza bin Hatal merupakan salah satu dari 10 orang yang ingin dibunuh Nabi Muhammad. Di masa lalu, Ibn Hatal menjadi mualaf dan memeluk Islam. Nabi mengubah namanya menjadi Abdullah atau budak Allah. Setelah dia murtad meninggalkan Islam, dia mengubah namanya kembali menjadi Abdul Uzza atau budak Al-Uzza, yang adalah Dewi Quraisy. Itu dia, itu Ibn Hatal. Bunuh dia. Astagfirullah, bahaya nih. Ketika tentara muslim masuk Mekah, Abdul Uzza bin Hatal tahu bahwa Nabi Muhammad sudah pasti ingin membunuhnya. Dia lari ke Ka'bah untuk berlindung. Sebagai Nabi Allah, tentunya Muhammad enggan menumpahkan darah di rumah Allah. Ibn Hatal memegang kuat-kuat tirai Ka'bah. Para prajurit muslim merasa ragu untuk menyerangnya. Wah, kita tidak bisa membunuhnya di tempat suci ini. Mari tanyakan Rasulullah apa yang harus kita lakukan. Ya Rasulullah, Ibn Hatal memegang gorden Ka'bah erat-erat. Bunuh dia. Ka'bah tidak pernah dipakai untuk melindungi pemberontak. Setelah itu para tentara muslim membunuh Ibn Hatal. Sirah Al-Halabiyah, bagian 3, halaman 91. Sekelompok muslim membunuh bin Hatal. Mereka adalah Sa'ad bin Harith, Abu Barzah, Al-Zubair, Sa'ad bin Zubair dan Sa'id bin Zaid. Mereka bersama-sama membunuh bin Hatal. At-Tabakat Al-Kabir, volume 2, halaman 174, oleh Ibn Sa'di. Sesungguhnya Nabi Allah memerintahkan pada pengikutnya di hari kemenangan untuk membunuh Ibn Abisar, Fartana Ibn Al-Zibra dan Ibn Hatal. Abu Barzah datang dan melihatnya, yakni Ibn Hatal, memegang erat-erat tirai Ka'bah. Dia, Abu Barzah, menyembelih perutnya sampai terburai. Di Quran, Muhammad berkali-kali mengatakan bahwa dia mencintai dan takut terhadap Allah, dan Allah paling mencintainya. Tapi, apakah itu benar? Allah membunuh ayah Muhammad ketika dia masih di dalam kandungan. Allah membunuh ibunya ketika dia masih berusia 5 tahun. Allah membunuh putra pertama Muhammad, yakni Qasim, di usia 2 tahun, dan juga putranya yang kedua yakni Tahir ABD Munaf di usia 2 tahun. Allah membunuh kakek Muhammad ketika dia masih berusia 8 tahun. Allah juga membunuh putranya yang ketiga, Ibrahim di usia 2 tahun. Ibrahim adalah anak dari hubungannya dengan jariahnya, Maria Qibtiyah. Lenyap sudah harapannya untuk memiliki anak laki. Mungkin inilah sebabnya mengapa Muhammad sebenarnya membenci Allah. Dia tidak sungkan menumpahkan darah di Ka'bah untuk menghina Allah. Ibn Hatal memiliki 2 budak penyanyi wanita, yakni Fartana dan temannya Quraibah. Keduanya dulu seringkali menyanyikan lagu-lagu sindiran tentang Nabi Muhammad, sewaktu Nabi masih hidup di Mekah. Karena itulah Nabi memerintahkan pembunuhan bagi kedua wanita ini. Quraibah akhirnya dibunuh, sedangkan Fartana berhasil melarikan diri. Kedua penyanyi wanita ini bukanlah ancaman bagi Islam atau pemerintahan Islam. Alasan perintah bunuh hanya karena dulu mereka menyanyikan lagu ejekan terhadap Nabi Muhammad. Di kemudian hari, agar selama, Fartana memeluk Islam, dan Nabi Muhammad memaafkannya. Fartana tetap hidup sampai kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Seseorang menggunakan kudanya untuk menginjak-injak Fartana di Al-Abtah sampai dia tewas. Ketika Insar mendengar tentang kematian Ibn Hatal, dia merasa sangat takut. Nabi palsu itu sudah pasti ingin membunuhku. Insar meminta saudara sepenyusuannya, Uthman bin Affan, untuk melindunginya. Tolonglah, Bang, dia menginginkan kepalaku. Bersembunyi saja dulu di sini. Ketika keadaan sudah tenang, Uthman membawa Insar untuk menemui Nabi Muhammad, untuk meminta pengampunan. Dia adalah saudaraku, ya Rasulullah. Mohon ampuni dia. Nabi Muhammad diam saja untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Uthman, yang merupakan menantunya dan pengikut setianya, akan merasa tersinggung jika dia memerintahkan tentaranya untuk membunuh Insar saat itu juga. Ya, aku memaafkan Ibn Sar. Uthman dan Insar merasa lega, dan lalu mereka pergi.
Aku diam saja agar salah seorang dari kalian maju dan memotong kepalanya. Loh, kenapa tadi engkau tidak memberi kami isyarat menunjuk, ya Rasulullah? Nabi tidak memberi tanda dengan menunjuk. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad tidak berniat mengampuni Imsar. Malah sebaliknya, dia itu ingin Imsar mati saja, tapi merasa ragu karena menjaga perasaan Uthman. Wah, aneh, biasanya dia selalu ingin balas dendam. Kau sudah aman sekarang. Nabi Muhammad berkata tentang dirinya sendiri di Quran, Surah Al-Kalam 68, ayat 4. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kita sudah melihat contoh budi pekertinya yang luhur melalui apa yang dilakukannya terhadap Inhatal dan Quraibah. Menurut Tarikh Al-Tabari, volume 9, halaman 148, Imsar memeluk Islam lagi. Sudah jelas bahwa keputusannya itu adalah untuk menyelamatkan nyawanya, sama seperti yang dilakukan Fartana. Yo, Ibn Sarh, kudengar kau mengucapkan syahadah lagi, ya? Iya, untuk menyelamatkan kepalaku. Kamu juga begitu, kan? Ya, aku juga. Kau kan tahu bahwa aku ini penyanyi dan penari. Tapi kudengar Nabi mengharamkan menyanyi dan menari. Ah, itu tetap halal jika dia tidak tahu. Begini nih, Muhammad gagal membunuh Imsar karena dia tidak mau memberi isyarat tunjuk dengan jarinya. Kenapa gak bunuh Ibn Sar sendiri saja? Jika Ibn Sarh memang melakukan tindakan keji, mengapa Muhammad tidak menerapkan hukuman mati? Perintah Muhammad itu gampang diubah seenaknya. Dia membunuh orang hanya karena alasan pribadi. Orang hidup atau mati tergantung gimana pikirannya saat itu.